Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel Ardara 21. Untuk kali ini kita melanjutkan kuliah minggu kemarin, yaitu tentang PPh pasal 22 bendaharawan. Untuk kali ini mengenai PPh pasal 22 atas impor barang. Teorinya sama ya. PPh pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut PPh 22 adalah Bank Devisa, Dirjen Bea dan Cukai atas impor barang, terus Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah. Terus ada badan usaha yang bergerak di bidang semen, rokok, kertas baja, otomotif ya. Dan ada Pertamina, terus Bulog. Sedangkan objek PPh 22 adalah impor barang dan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang. Subjek PPh 22 adalah importir, terus rekanan pemerintah, konsumen semen, rokok, kertas, baja, otomotif, para penyalur dan agen Pertamina, badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas. Para penyalur dan agen Bulog. Dasar pemungutan dari nilai impor, harga jual lelang, terus harga pembelian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas impor ya. Tarif pemungutan atas impor yang menggunakan angka pengenal impor atau API, tarifnya 2,5% dari nilai impor. 2,5% dari nilai impor. Sedangkan impor yang tidak menggunakan nilai API 7,5% dari nilai impor. Yang tidak dikuasai tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga lelang. Sedangkan tarif kebendaharawan adalah 1,5% dari harga pembelian. Nah, yang dimaksud nilai impor adalah, ini penting nih rumusnya ya. Yang dimaksud nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk nilai impor. Rumusnya adalah nilai impor sarbangan CIV ditambah bea masuk ditambah bea masuk yang lain ya, bea masuk tambahan atau pungutan pabean lainnya. Jadi nilai impor sama dengan CIV tambah bea masuk tambahan atau pungutan pabean lainnya kalau ada. Sedangkan CIV sendiri itu adalah cost insurance freight atau harga perolehan barang. Nah, cara menghitung CIV sendiri adalah harga barang atau harga faktur ditambah insurance cost atau biaya asuransi ditambah freight cost atau ongkos kirim. Jadi ini sebelum kita menghitung nilai impor harus tahu nilai impor itu rumusnya apa, sedangkan CIV-nya atau harga perolehan barangnya juga harus tahu ya. Ini dicatat rumus ini. Dan contoh soal, PT Kia Motor mengimpor barang dari Korea. PT Kia adalah importir mobil yang telah memiliki API, pengenal impor. PT Kia mengimpor 50 unit mobil dengan harga faktur 10.000 per dolar. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor mobil tersebut masing-masing 3.000 dolar untuk biaya asuransi dan 7.000 dolar untuk biaya angkut. Biaya masuk yang dibayar PT Kia Motor sebesar 5% dari CIV dan biaya masuk tambahan adalah 20% dari CIV. Kurs pada saat itu ditetapkan 1 dolar 9.000 rupiah. Berapa PPh 22 yang harus dibayar. Jadi catatan untuk menghitung PPh 22 harus dikuskan ke dalam rupiah ya, harus dikuskan ke dalam rupiah. Jawabannya harga faktur 50 unit kali 10.000 per unit sama dengan 500.000 dolar. Biaya asuransi 3.000 dolar. Biaya angkut 7.000 dolar untuk 50 unit ya.
Jadi total CIF-nya atau harga perolehannya adalah $510.000. Biaya masuk tambahan 5% kali 10.000. Biaya masuk 5% kali 510.000 ya, atau kali CIF $25.500. Biaya masuk tambahan 20% kali CIF $510.000 sama dengan $102.000. Nilai impornya adalah $637.500. Ini nilai impor ya. Oke, setelah nilai impor diketahui, maka nilai impor itu harus dikurskan. Jadi $637.500 kali kursnya Rp9.000 per dolarnya, sama dengan $5.737.500.000. Setelah diketahui nilai impornya dalam rupiah, maka bisa dihitung PPh pasal 22-nya. PPh pasal 22-nya adalah nilai impor kali tarifnya, karena pakai API berarti 2,5%. 2,5% kali nilai impor Rp5.737.500.000 sama dengan nilai impor PPh 2-nya adalah 143.437.500 rupiah. Kalau dihitung harga beli per unit barangnya adalah nilai impornya dibagi 50 unit. 5.737.500.000 dibagi 50 unit. Jadi harga impor barang per unitnya adalah Rp114.750.000 per unit. Jurnal bagi pihak perusahaan. Ya, jurnalnya adalah persediaan barang sebesar nilai impor Rp5.737.500.000. Terus PPh 22 dibayar di muka Rp143.437.500. Sedangkan kreditnya kasnya adalah nilai impor ditambah PPh 22 ya. 5.737.500 ditambah 143.437.500 sama dengan 5.809.937.500. Itu adalah nilai kasnya yang harus dibayar. Oke, sangat jelas ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen ya di YouTube. Oke, untuk lebih jelas berikut saya sajikan latihan soal. Latihan soalnya pada 5 Januari 2021 PT Acer Indonesia mengimpor 1.000 unit laptop dari Amerika dengan harga $500 per unit. Jadi totalnya 500 kali 1.000 unit. Biaya asuransi $2 per unit, berarti $2 kali 1.000 per unit. Biaya angkut $5 per unit, berarti $5 kali 1.000 unit. Biaya masuk 6% dari CIF, dicari CIF-nya dulu, dan biaya masuk tambahan sebesar 15% dari CIF. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar $1 sama dengan Rp12.000. $1 Amerika maksudnya ya, Rp12.000. Oke, pertanyaannya hitung berapa PPh pasal 22 impor dan buat jurnalnya. Yang B, jika pada tanggal 20 Januari 2021 PT Acer menjual tunai 100 unit dengan harga 20% di atas harga pokoknya dan memungut PPN keluaran 10% atas nilai penjualan. Buatlah perhitungan dan jumlah transaksi ini ya. Artinya PT Acer itu menjual barang 20%. Misalnya dicari harga pokoknya ya, nilai impornya misalnya harga pokoknya 100 ya. Berarti dijualnya 120 per unit. Nah, kemudian PPN-nya 10% dari nilai penjualan. Kalau harga jualnya 120 per unit, berarti PPN-nya adalah 12
rupiah. 10% kali 120 per unit adalah 12 rupiah per unit. Itu misalnya ya. Jadi cara jawabnya itu. Ya, buat perhitungannya ya. Penjualannya berapa, PPN-nya berapa, baru dibuat jurnal transaksinya. Oke, sangat jelas ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, bagikan. Ya, untuk mahasiswa yang sudah menonton video ini atau mempelajari materi ini, silakan tulis nama di komen ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.